Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kakak Dimas Sefrianto. Pertemuan kemarin kakak sudah mengajarkan tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pertemuan hari ini kakak akan mengajarkan tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas pembukaannya, lalu sekarang kita masuk ke undang-undangnya. Undang-undang dasar atau yang biasa disebut dengan konstitusi. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar kata konstitusi. Jadi, konstitusi itu ialah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau yang biasa disebut Undang-Undang Dasar atau juga biasa dikenal sebagai hukum dasar. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan atau hukum dasar yang telah dirumuskan dalam satu naskah atau dibukukan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar kita ini adalah konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah suatu kebiasaan di dalam bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Contohnya ialah musyawarah mufakat, pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus pada sidang tahunan MPR, dan adat istiadat yang tumbuh di masyarakat. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan. Jadi, Undang-Undang Dasar ini merupakan acuan ataupun dasar untuk pembentukan hukum-hukum di bawahnya. Seperti kita lihat di gambar berikut, Undang-Undang Dasar terletak pada posisi paling atas. Kemudian, di bawahnya ada tab MPR, lalu di bawah tab MPR ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Dan di bawahnya ada peraturan pemerintah, lalu di bawahnya ada peraturan presiden, dan yang paling terakhir peraturan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Jadi, segala aturan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan pemerintah, atau juga undang-undang harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena UUD 1945 adalah hukum dasar, yaitu sebagai acuan untuk pembentuk hukum-hukum di bawahnya. Selanjutnya kita belajar tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama ialah sebagai alat kontrol. Yang kedua sebagai pengatur, dan yang ketiga sebagai penentu. Yang dimaksud sebagai alat kontrol adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah di bawahnya sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penentu, yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban negara
aparat negara, dan juga warga negara. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tertulis. Yang kedua, singkat dan supel. Yang ketiga, memuat norma, aturan, dan ketentuan. Dan yang keempat, rigid dan fleksibel. Sifat tertulis. Yang dimaksud sifat tertulis adalah rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah ataupun mengikat warga negara. Sifat UUD 1945 yang kedua, singkat dan supel. Yang dimaksud singkat dan supel adalah UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Sifat UUD 1945 yang ketiga ialah memuat norma, aturan, dan ketentuan, di mana norma, aturan, dan ketentuan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan sifat UUD 1945 yang keempat ialah rigid dan fleksibel, di mana UUD 1945 dikatakan fleksibel apabila konstitusi dapat mengikuti perkembangan zaman dan cara mengubahnya tidak sulit dan tidak memerlukan cara istimewa. Dan UUD 1945 dikatakan memiliki sifat rigid atau kaku, yaitu apabila cara mengubahnya memerlukan cara yang tidak mudah, yaitu dengan cara istimewa dengan mengamandemen. Yaitu tadi penjelasan dari kakak tentang kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kakak akan memberikan tugas mandiri. Di sini terdapat 5 soal, sama seperti pertemuan kemarin. Adik-adik mengerjakan di kertas selembar, kemudian hasil kerjaannya difoto, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom kelasnya masing-masing. Apabila ada kendala pengumpulan, nanti akan kakak cantumkan WhatsApp kakak di Google Classroom. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan serta selalu menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.